Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat pemirsa makna dari peristiwa bersama saya pada hari ini. Kita akan membahas tentang Joe Biden dan Islam. Tapi sebelumnya kita lihat nih, rupanya jelang pelantikan Joe Biden, berdasarkan BBC News Indonesia saya baca, AS kerahkan 25.000 tentara amankan Washington. Sejumlah kelompok gelar protes dengan membawa senjata api. Wah, dahsyat ini. Tapi apakah ada kaitannya kira-kira ya karena kedekatan Joe Biden dengan Islam? Sejauh ini tidak ada indikasi-indikasi ke sana. Sejumlah kecil kelompok pengunjuk rasa, beberapa dari mereka bersenjata, berkumpul di gedung-gedung DPRD negara bagian di Amerika Serikat. Ketegangan meningkat setelah terjadinya kerusuhan mematikan di Capitol di Washington. Wah, ini negara yang katanya sangat dewasa dalam berdemokrasi, ternyata juga tidak luput ya dari kekanak-kanakan, dan ini betul-betul mencoreng wajah demokrasi Amerika menurut banyak para pengamat demokrasi seluruh dunia. Nah, kira-kira apa maknanya nih buat kita? Tentunya di Indonesia. Memang proses menuju dewasa ini kita harus banyak bersabar. Baik rakyat maupun penguasanya, agar masing-masing mampu menahan diri, melihat segala sesuatu dengan akal sehatnya, bukan karena kepentingan dan apalagi emosinya. Oke, sekarang kita berlanjut tentang apa saja nih terkait dengan Joe Biden ini. Kita lihat hari pertama. Dari pikiranrakyat.com, hari pertama menjabat, Joe Biden langsung akhiri larangan negara muslim masuk Amerika Serikat. Wah, ini angin segar ya, sesuai dengan janjinya di pikiranrakyat.com. Di hari pertama menjabat Rabu 20 Januari 2021, Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden berencana mengambil tindakan eksekutif untuk membatalkan beberapa keputusan paling kontroversial dari pendahulunya, yaitu Donald Trump. Joe Biden akan mengakhiri pembatasan oleh kebijakan Trump pada imigrasi ke Amerika Serikat dari beberapa negara mayoritas Muslim. Kira-kira termasuk Indonesia enggak ya? Semoga. Dan pindah untuk bergabung kembali dengan Kesepakatan Iklim Paris. Joe Biden juga mengamanatkan penggunaan masker di gedung-gedung pemerintahan dan selama perjalanan antar negara. Wah, ini informasi baik buat kita peristiwa ini. Maknanya kira-kira apa? Ya tentu sebagai seorang muslim kita harus bersyukur ya terhadap kebaikan yang terbuka buat kita. Dan secara terbuka kita juga harus berterima kasih. Tapi tentu memanfaatkan peluang keterbukaan Amerika terhadap dunia Islam ini harus kita tunjukkan dengan hal-hal yang positif secara kontribusi dan mendukung apapun kebaikan-kebaikan selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman kita. Dan saya pikir, dan pendapat saya juga barangkali, ketika Amerika mengakomodir kembali dunia Islam, karena tentu Amerika dengan cara berpikir terbukanya melihat sisi-sisi baik ideologi dan ajaran Islam tentunya yang mengutamakan kedamaian
rahmatan lil alamin itu. Ini harapan kita dan kepada dunia Islam juga supaya memanfaatkan kesempatan Joe Biden ini untuk hal-hal positif. Ya, kita lihat apakah Amerika konsisten dengan janjinya ini. Ya, kita tidak berharap banyak, tapi yang jelas semua dunia, semua bumi Allah adalah milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya lah, milik Allah lah seluruh lapisan langit dan bumi. Dan dialah satu-satunya yang menguasainya. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan segala urusan pastinya bukan gara-gara Joe Biden yang berbaik hati untuk dunia Islam, tetapi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menundukkan hati orang-orang Amerika, yang mudah-mudahan kekuatan Allah lah yang bekerja di sini. Menarik sahabat, jadi kita bersyukur. Coba kita melirik sekarang, saya baca dari Kompas, apa saja nih janji-janjinya Joe Biden terhadap Muslim, Amerika dan dunia. Diungkap oleh Kompas di sini walaupun November 2020, saya kira masih relevan janji-janji Joe Biden. Presiden Amerika Serikat AS terpilih Joe Biden berjanji akan segera mencabut larangan bepergian yang diterapkan pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump di hari pertamanya menjabat. Nah, ini perkataannya di bulan November berita ini, ya. Tapi Januari ini kita sudah melihat komitmennya bahwa Joe Biden akan melakukan itu. Dia berjanji akan mencabut larangan-larangan perjalanan yang diterapkan Trump itu dari 13 negara yang mayoritas berpenduduk Muslim ataupun berkebangsaan Afrika. Nah, ini diantara janji-janji Joe Biden. Kalau boleh kita bacakan di sini, menurut Kompas di bulan November. Melalui situs Joe Biden, berikut ini beberapa program yang akan dilakukan Biden terhadap komunitas Muslim AS dan dunia. 1. Mengakhiri larangan perjalanan negara mayoritas Muslim di hari pertama menjabat. Hari Rabu nih. 2. Memerintahkan Departemen Kehakiman untuk fokus menambahkan sumber daya dalam memerangi kejahatan rasial berbasis agama. 3. Memastikan berbagai suara Muslim Amerika didengar di pemerintahan Biden. Dan ternyata menurut lembaga Muslim Amerika, di beberapa titik-titik kritis, suara Muslim sangat mendukung Biden. Di titik kritis buat Biden, ternyata suara dari Muslim itu sangat signifikan. Yang keempat, memperluas layanan perawatan kesehatan untuk Muslim Amerika, terlepas dari pendapatan ataupun ras mereka. Yang keempat, memperluas layanan perawatan kesehatan untuk Muslim Amerika. Yang kelima, melakukan investasi dalam mobilitas perekonomian Muslim Amerika dengan meningkatkan upah minimum federal sebanyak $15 US. Memperkuat sektor publik dan swasta serta mengatasi kesenjangan pendapatan. 6. Mengecam pelanggaran hak asasi manusia secara global, termasuk terhadap Muslim Uighur di Cina dan Muslim Rohingya di Burma. Wah, dan yang keenam, itu tadi yang keenam ya, maaf sahabat. Jadi ada 6 janji Biden untuk komunitas Muslim. Apa kira-kira makna yang bisa kita dapatkan di sini? Terus terang secara permukaan saya sangat apresiasi ya janji Biden ini, dan setelah kita sangat kecewa dengan pemerintahan Trump, apalagi persoalan Palestina yang juga sangat-sangat mengecewakan di masa Trump ini. Tetapi mudah-mudahan ya, sahabat, kita juga terus memanfaatkan situasi ini secara baik, secara positif, tidak kemudian memaksakan kehendak yang membuat nanti Amerika malah berbalik menyerang kita, karena pasti saja walaupun Biden sudah sepakat dengan janjinya ini dengan timnya, setelah menjadi presiden tentu akan berhadapan dengan Kongres ya yang berbeda dan berseberangan. Nah, karena itu
Ya, lagi-lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah lahul mulkus samawati wal ard, pemilik semua kekuasaan, dan walahul amr, dan hukum. Pasti hukum Allah yang akan berlaku, takdir dan kehendaknya. Karenanya tetap kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi boleh juga memanfaatkan momentum ini secara baik. Khususnya buat saudara-saudara Muslim Indonesia yang berada di Amerika, kami senantiasa mendukung dan mendoakan kebaikan-kebaikan yang sudah Anda lakukan. Dan tentu saya banyak tidak paham, Anda saudara-saudara di Amerika lebih paham. Silakan lakukan yang terbaik untuk Indonesia kita sebagai Muslim terbesar sedunia. Semoga kontribusi-kontribusi positif Anda di Amerika dan kita semua ikut mendukung, juga membawa angin segar bagi kebijakan Biden dan mampu merealisasikan janji-janjinya. Secara keduniaan dan secara demokrasi, saya akan kutip dari Republika. Apa saja sih yang dituntut oleh Muslim dari Amerika, terutama di kepemimpinan Joe Biden ini? Saya kutip dari koran Republika. Di sini akan saya bacakan beberapa yang dituntut oleh Muslim dari Biden. Yang pertama, tentang apa yang Muslim inginkan. Muslim Amerika adalah Muslim yang terdiri dari kulit hitam, coklat, Hispanik, putih, dan imigran lainnya. Ini berarti seorang Afrika Amerika atau Afro Amerika mungkin 2 kali menderita. Lucu juga ini, ya. 2 kali menderita menjadi Afrika Amerika. Pertama katanya karena menjadi Muslim selama ini, ya. Dan yang kedua karena menjadi orang kulit hitam yang tinggal di Amerika. Jadi walaupun Amerika katanya negara maju dan sangat demokratis, rupanya ada 2 keresahan yang dirasakan oleh orang Afrika Amerika. Pertama, dosanya adalah kenapa jadi Muslim, dan dosanya yang kedua adalah karena berkulit hitam. Komunitas Muslim kulit hitam misalnya akan berbagi banyak tantangan sehari-hari dengan sesama warga non-Muslim Afrika Amerika, yang termasuk kebrutalan polisi, diskriminasi dalam perumahan, pekerjaan, pendidikan rendah, dan lain-lain. Singkatnya, rasisme sistemik yang telah tertanam dalam sejarah Amerika terhadap orang kulit hitam. Bahkan di dalam komunitas Muslim kulit hitam ada orang Afrika Amerika yang telah tinggal di Amerika Serikat selama beberapa generasi, dan orang lain yang merupakan imigran generasi pertama atau kedua dari Afrika. Hal yang sama juga berlaku untuk komunitas Muslim Amerika lainnya. Ini curhatannya nih, menjadi Afrika Amerika Muslim selama ini. Ini tuntutannya. Untuk itu, keadilan untuk semua adalah juga keadilan untuk Muslim. Justice for all adalah juga justice for Muslim. Tuntutannya begitu kira-kira. Selain menuntut presiden baru untuk mencabut ketidakadilan yang dikenakan pada Muslim, Muslim Amerika harus menuntut keadilan untuk semua, seperti ketidakadilan terhadap orang kulit hitam. Jadi Muslim tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Dilansir About Islam, Senin 16 November, berikut adalah beberapa tuntutan yang kelompok Islam uraikan dalam pernyataan publiknya. CAIR, kalau bahasa Indonesia cair. Ya, ini organisasi kelompok Muslim Indonesia Amerika yang berada di Amerika. Pertama, tuntutannya dalam pernyataan publiknya, press conference-nya, 1. Mengakhiri kebijakan imigrasi fanatik dan diskriminatif. 2.
mewajibkan penegakan hukum negara bagian dan lokal untuk melaporkan insiden penggunaan kekuatan. Menarik nih, mewajibkan penegakan hukum negara bagian dan lokal untuk melaporkan insiden penggunaan kekuatan. 3. Membela hak-hak konstitusional di sekolah, tempat kerja, dan di tempat lainnya. 4. Mendukung inisiatif berbasis agama. Ini sebagai bentuk kemerdekaan berpendapat. 5. Membangun ekuitas dalam praktek perekrutan pemerintah federal. Ini yang kelima. Dan yang keenam, mengakhiri penjangkauan keamanan nasional. Adapun kebutuhan khusus komunitas lainnya, Muslim Amerika sekarang dapat mendorong kandidat mereka sendiri dan memenangkan posisi kunci secara nasional. Jadi sahabat, kenapa sekarang Muslim di Amerika punya kekuatan untuk melakukan tekanan publik secara politik? Karena partisipasi politik Muslim di Amerika. Ya, ini yang paling penting. Seandainya nih Muslim di Amerika tidak punya partisipasi politik aktif yang positif, ya mungkin ini juga tidak akan didengarkan. Maknanya apa? Sebagai seorang Muslim tentu kita nggak boleh alergi politik. Seandainya nih Muslim-Muslim Amerika tidak aktif, proaktif untuk kepentingan komunitas Muslim di Amerika secara politik dan tidak mau juga terjun secara serius ke politik, ya mungkin hak-hak mereka tidak akan dipikirkan. Karena Muslim Amerika bergerak, lalu Biden merasakan betul bahkan di titik-titik kritisnya, mereka dimenangkan oleh orang-orang Islam di Amerika yang juga aktif di bidang politik. Inilah barangkali hikmah yang bisa kita ambil dari makna dari peristiwa pada hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Bakhtiar Nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.